Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariza Zuliana, NIM belakang 1104 dari kelas PAI A2 semester 5. Di sini saya akan membuat video mengaji kitab Fathul Qorib 2 fasal di sini. Saya mendapatkan pasal yang pertama yaitu perkara yang ditinggalkan dalam sholat. Yang kedua pasalnya tentang waktu yang tidak boleh melakukan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab-sebab tertentu. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Huruf ba di sini merupakan huruf jar. Lafaz ismi posisinya sebagai mudhaf, i'rabnya i'rab jar karena isim majrur, alamat jarnya kasroh. Lafaz Allahi ini termasuk mudhaf ilaih. Dia sebagai mudhaf ilaih, maka i'rabnya i'rab jar, alamat jarnya kasroh. Sifate Gusti Allah Ar-Rahmani, zat kang paring welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahmani di sini merupakan i'rab jar, alamat jarnya kasroh. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi, zat kang paring welas asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahimi di sini dibaca jar, alamat jarnya kasroh seperti lafaz Ar-Rahmani tadi. Faslun utawi ikilah iku ana fasal suwiji. Faslun statusnya sebagai khobar dari mubtada hadza yang tidak ditulis atau dikira-kirakan. Maka di sini i'rabnya i'rab rofa karena isim mufrad. Tanda rofanya dhammah. Isim mufrad di sini harus ditanwin menjadi faslun. Wal matsruka utawi perkara kang den tinggalake. Wal matsruka di sini statusnya sebagai mubtada karena isim di awal kalimat, maka i'rabnya i'rab rofa, alamat rofanya dhammah. Minas sholati kang tetep ing dalam sholat. Min huruf jar, as-sholati posisinya sebagai mudhof ilaih, maka i'rabnya jar, alamat jarnya kasroh. Di sini tidak ditanwin karena ada al di depan. Iku salah satu asya'a telu piro-piro perkara. Salah satu statusnya sebagai khobar, maka i'rabnya rofa, alamat rofanya dhammah. Asya'a merupakan isim ghairu munsharif, ilatnya lafaz alif ta'nis. Yaiku farudun, farudu, wa sunnatun lan sunnah, wa hay'atun lan hay'at. Di sini wawunya wawu atof, farudun, sunnatun, hay'atun di sini statusnya sebagai badal dari kata salah satu, maka i'rabnya rofa, alamat rofanya dhammah karena isim mufrad. Isim mufrad harus ditanwin. Fal farudu mangko utawi farudu, fa'nya fa'atof. Al farudu merupakan i'rab rofa, alamat rofanya dhammah karena isim mufrad, tidak ditanwin karena di depannya ada al. Iku la yanubu ora kena ganteni. Lanya lanafi, yanubu statusnya sebagai fi'ilnya lanafi, maka i'rabnya rofa karena fi'il mudhar, maka alamat rofanya dhammah. Anhu saking fardu, anhu huruf jar majrur. Apa sujudus sahwi, sujud sahwi. Sujudu sebagai mudhaf, as-sahwi posisinya sebagai mudhaf ilaih, maka dibaca jar, alamat jarnya kasroh karena isim mufrad. Bal in dzakarahu, balik lamun iling sapa uwong. Bal itu termasuk huruf atof. In dzakarahu merupakan i'rab rofa, alamat rofanya dhammah. Waz zamani hale utawi zaman, wanya wawu atof, az-zamani posisinya sebagai mudhaf ilaih, maka i'rabnya jar, alamat jarnya kasroh, tidak ditanwin karena ada al. Iku qoribun para atau dekat. Qoribun di sini i'rabnya rofa karena isim mufrad, alamat rofanya dhammah. Isim mufrad harus ditanwin menjadi qoribun. Hatta makonekani sapa eman, ata di sini merupakan i'rab jazm karena hasfu huruf ya. Bihi kelawan fardu,
bihi dibaca jer karena isim mufrad, alamat jernya kasroh. Wa bana lan rusake sapa man wanya wawu atof bana i'rab jazm karena hasfu. Alaihi ing atase fardhu. Alaihi merupakan i'rab jer karena isim tasniyah maka alamat jernya kasroh. Wa sajada lan sujud sapa man wanya wawu atof sajada merupakan i'rab nasab karena fi'il madhi, alamat nasabnya fathah. Lisahwi maring sahwi. Lisahwi dibaca jer, alamat jernya kasroh sebagai isim mufrad. Wa sunnatu utawi sunnah. Wa sunnatu merupakan i'rab rofa, alamat rofa'nya dhammah karena isim mufrad, tidak ditanwin karena di depannya ada al. Op iku la ya'udu orang balani sapa man. Ya'ud lanya lanafi, ya'udu statusnya sebagai fi'ilnya lanafi, maka i'rabnya rofa karena fi'il mudhar, alamat rofa'nya dhammah. Ilaiha maring sunnah. Ilaiha merupakan i'rab jazm ba'da talabusi ing dalem sakwise kebawur. Bil farudi kelawan fardu. Bil farudi i'rabnya jer karena isim mufrad, alamat jernya kasroh, tidak ditanwin karena di depannya ada al. Lakinnahu tetapi ne musolli iku yasjudu sujud sapa musolli. Yasjudu merupakan i'rab rofa karena isim mudhari, alamat rofa'nya dhammah. Lisahwi krono lali. Lisahwi merupakan i'rab jer atau dibaca jer, alamat jernya kasroh sebagai isim mufrad. Anha saking sunnah. Anha merupakan i'rab jazm karena hasfu. Wal hay'atu utawi sunnah hay'at. Wal hay'atu i'rabnya i'rab rofa, alamat rofa'nya dhammah karena isim mufrad, tidak ditanwin karena di depannya ada al. Ikula ya'udu ora ambalani lanya lanafi. Ya'udu statusnya sebagai fi'ilnya lanafi, maka i'rabnya rofa karena fi'il mudhari, maka alamat rofa'nya dhammah. Ilaiha maring hay'at. Ilaiha merupakan i'rab jazm ba'da tarkiha ing dalem sakwise ninggal hay'at. Tarkiha merupakan i'rab jazm. Wala yasjudu lan ora sujud sapa musolli. Wanya wawu atof lanya lanafi. Yasjudu merupakan i'rab rofa karena isim mudhari, alamat rofa'nya dhammah. Lisahwi krono lali. Lisahwi itu merupakan i'rab jer atau dibaca jer, alamat jernya kasroh karena isim mufrad. Anha hale dadi ganteni sujud. Anha ini merupakan i'rab jazm karena hasfu. Wa idza syakka lam tatkalane mamang sapa wong kang salat. Wanya di sini wawu atof fi adadi ing dalam wilangan. Fi merupakan huruf jer, adadi merupakan i'rab jer karena jamak taksir, alamat jernya kasroh. Ma barang ata kang nekani sapa musolli. Ata di sini merupakan i'rab jazm bihi kelawan ma. Bihi di sini dibaca jer karena isim mufrad, alamat jernya kasroh. Minar rakaati ing sakwise piro-piro rakaat. Min merupakan huruf jer, ar-rakaati posisinya sebagai mudhof ilaih, maka i'rabnya jer, alamat jernya kasroh, tidak ditanwin karena ada al di depannya. Bana moko nerusake sapa musolli. Bana merupakan i'rab jazm karena hasfu. Alal yaqini ing atase yakin. Ala merupakan huruf jer, al yaqini posisinya sebagai mudhof ilaih, maka i'rabnya jer, alamat jernya kasroh. Di sini tidak ditanwin karena ada al. Wa huwa utawi yakin. Wa huwa merupakan isim mabani iku al aqallu kang paling sithik-sithik. Al aqallu merupakan i'rab rofa karena jamak taksir, alamat rofa'nya dhammah.
Wa sajada lan sujud sapa musolli. Wa sajada wanya wawu atof. Sajada i'rab nasab karena fi'il madhi alamat nasabnya fathah. Lisahwi krono lali. Lisahwi di sini merupakan i'rab jar atau dibaca jar. Alamat jarnya kasroh karena sebagai isim mufrad. Wasujudus sahwi utawi sujud sahwi. Wasujudu merupakan i'rab rofa, alamat rofanya dhammah. As-sahwi dibaca jar karena jarnya alamat jarnya kasroh sebagai isim mufrad. Iku sunnatun sunnah. Sunnatun di sini merupakan i'rab rofa karena isim mufrad, alamat rofanya dhammah. Isim mufrad ini harus ditanwin menjadi sunnatun. Wa mahalluhu utawi panggonane sujud sahwi. Wa mahalluhu merupakan i'rab rofa karena jamak mudzakkar salim, alamat rofa'nya dhammah. Iku qabla salami, tetap sadurunge salam. As-salami merupakan i'rab nasab karena jamak muannas salim, alamat nasabnya kasroh. Di sini pasal yang pertama ini dijelaskan bahwa ada 3 perkara yang ditinggalkan di dalam sholat. Yang pertama itu fardhu, yang kedua itu ada sunnah, yang ketiga itu ada hayat. Yang pertama fardhu, kita masuk ke fardhu. Fardhu di sini itu merupakan rukun. Kalau sunnah sama hayat itu merupakan fardhu, jadi berbeda. Di sini Mushanif menjelaskan menjelaskan bahwa ketiganya itu di dalam perkataan beliau yaitu fardhu tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Bahkan ketika ia ingat telah meninggalkan fardhu dan posisinya itu masih di dalam sholat, maka wajib baginya untuk melakukan fardhu yang telah ditinggalkan dan sholatnya dianggap sudah selesai. Atau ingat, yaitu ingat setelah salam dan masanya itu masih relatif sebentar, maka wajib baginya untuk melakukan fardhu yang ditinggalkan dan meneruskan apa yang tersisa dari sholatnya tersebut serta melakukan sujud sahwi. Di sini itu dijelaskan bahwa ini fardhu bisa digantikan oleh sujud sahwi. Jadi kalau kita itu meninggalkan salah satu fardhu dalam sholat dan kita itu ingat setelah salam dan masanya itu masih relatif sebentar, itu maka wajib baginya untuk melakukan fardhu yang ditinggalkan dan untuk meneruskan apa yang tersisa dari sholatnya tersebut, serta itu kita itu melakukan sujud sahwi karena itu dianjurkan. Nanti sujud sahwi itu hukumnya sunnah, nanti akan dijelaskan di bagian yang belakang. Perkara yang kedua di sini yaitu sunnah. Sunnah itu ketika ditinggalkan oleh orang yang sedang sholat, maka ia itu tidak diperkenankan untuk kembali melakukannya setelah ia dalam posisi melakukan bagian fardhu. Ini maksudnya itu kalau kita itu sunnah itu kalau kita itu sedang melaksanakan sholat, maka itu kita tidak diperkenankan untuk kembali lagi ke sunnah tersebut untuk melakukannya setelah ia itu sudah memenuhi fardhunya, sudah melakukan fardhu dalam sholat tersebut. Sehingga barang siapa yang semisal meninggalkan tasyahud awal terus kemudian ia itu ingat setelah ia itu sudah berdiri, maka dia itu tidak diperkenankan untuk kembali ke posisi tasyahud awal lagi. Dia diteruskan saja apa yang sudah tersisa gitu. Jadi dia itu tidak dianjurkan untuk kembali ke posisi tasyahud awal. Karena jika ia kembali ke posisi tasyahud itu dalam keadaan tahu keharamannya itu, maka sholatnya itu menjadi batal. Tapi kalau jika ia itu kembali ke posisi tasyahud awal dalam keadaan itu dia itu tidak tahu keharamannya itu, bahwa itu untuk kembali lagi ke tasyahud awal, untuk kembali lagi itu
haram itu tidak tahu, maka sholatnya itu sah atau tidak batal. Jadi sebaiknya kita yang sudah tahu bahwa di sini sunnah itu tidak dianjurkan untuk atau tidak diperkenankan untuk melakukannya setelah melakukan fardu itu, maka kita itu jika salah dalam melaksanakan sholat, lupa gitu ya, lupa pada saat kita tasyahud awal langsung berdiri, sudah dalam posisi berdiri, maka tidak dianjurkan untuk melakukan tasyahud awal lagi atau kembali lagi ke posisi tasyahud awal. Karena jika kita itu tahu bahwa jika kita kembali ke posisi tasyahud awal itu kita tahu keharamannya, maka sholat kita itu menjadi batal. Tapi kalau tidak tahu itu tidak apa-apa, sholatnya itu sah, tidak batal. Terus jika kita itu dalam sholat berjamaah gitu ya, dalam sholat berjamaah imamnya itu masih tasyahud awal dan kita itu lupa langsung posisi berdiri, maka kita dianjurkan atau wajib untuk mengikuti imam. Kita kembali lagi ke tasyahud awal itu tidak apa-apa, karena kita di situ sebagai makmum, jadi harus mengikuti imam gitu. Akan tetapi disunahkan baginya untuk melakukan sujud sahwi ketika dalam kasus tidak kembali atau kembali ke posisi tasyahud dalam keadaan lupa. Yang dikehendaki mushanif dengan sunnah di sini adalah sunnah-sunnah ab'ad yang berjumlah 6 perkara, yaitu yang pertama itu ada tasyahud awal, yang kedua itu ada duduk tasyahud awal, yang ketiga itu kunut di dalam sholat subuh dan di akhir sholat witir di separuh bulan kedua dari Ramadan. Yang keempat itu berdiri untuk melakukan kunut. Yang kelima itu bacaan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud awal. Yang terakhir ini yaitu bacaan sholawat untuk keluarga baginda Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud akhir. Selanjutnya perkara yang ketiga ini yaitu meninggalkan sunnah hayat. Sunnah hayat itu seperti bacaan-bacaan tasbih dan sesamanya dari kesunahan-kesunahan yang tidak diganti dengan sujud sahwi. Maka setelah meninggalkannya, seorang musholli tidak boleh kembali untuk melakukannya dan tidak boleh melakukan sujud sahwi karenanya, baik ia meninggalkan secara sengaja maupun ia meninggalkan karena dia itu lupa. Ketika seorang musholli, contohnya gini, ketika seorang musholli itu ragu-ragu dalam sholatnya, seperti contohnya kita sholat isya gitu ya, kita sholat isya, lah kita memasuki rakaat yang keempat, tapi kita itu ragu bahwa kita itu benar-benar masuk ke rakaat keempat atau kita itu masih di rakaat ketiga. Lah itu kita itu diwajibkan untuk mengikuti jumlah rakaat yang terkecil, berarti rakaat yang ketiga, karena rakaat yang terkecil antara 3 dan 4. Wajib baginya untuk melakukan apa yang dia yakini tersebut, maka wajib baginya untuk melakukan apa yang diyakini tersebut, yaitu jumlah rakaat yang terkecil. Terus kita itu tidak bisa untuk percaya atau kita itu tidak bisa mengikuti kata hati. Kita yakin bahwa kita sudah rakaat keempat, tapi kita itu masih ragu-ragu kita masuk ke rakaat ketiga atau keempat, tapi itu tidak boleh kita mengikuti keyakinan kita bahwa kita masuk ke rakaat keempat. Kita harus memilih rakaat yang terkecil, karena itu dianjurkan menurut ajaran kita. Terus perkataan orang lain juga tidak boleh untuk kita menjadi patokan. Kita tidak diperkenankan untuk mengikuti perkataan orang lain. Lah ketika kita sholat ragu-ragu dalam rakaatnya tersebut, terus ada orang lain yang bilang kamu masuk ke rakaat keempat, itu tidak boleh kita mengikuti perkataan mereka, karena kita harus mengikuti jumlah yang terkecil, walaupun kita sudah masuk jumlah yang mutawatir
Itu. Jadi kita itu harus tetap mengikuti apa yang telah kita jumlah rakaat yang terkecil yang kita ragu-ragukan tersebut. Terus di sini tuh sujud sahwi itu hukumnya sunnah, sebagaimana yang telah dijelaskan, dan tempat melakukannya adalah sebelum salam. Jika seorang musolli melakukan salam dengan sengaja dan tahu bahwa ia itu dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, atau lupa namun masanya cukup lama secara urf, maka kesunahan untuk melakukan sujud sahwi tersebut telah hilang. Terus jika masanya relatif singkat secara urf, maka waktu melaksanakannya tidak hilang, dan saat itu ia diperkenankan melakukan atau meninggalkan sujud sahwi. Itu jadi penjelasan fasal yang pertama itu seperti itu. Terus kita masuk ke fasal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah iku ono fasal suwiji. Faslun statusnya sebagai khobar dari mubtada haza yang tidak ditulis, maka i'rabnya rofa karena isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Di sini isim mufrad harus ditanwin menjadi faslun. Wa khamsatu awqatin utawi 5 piro-piro waktu. Wa khamsatu statusnya sebagai mubtada karena isim di awal kalimat, maka i'rabnya rofa, alamat rofanya dhammah. Awqati merupakan i'rab jar karena jamak taksir, alamat jarnya kasroh. La yusolla kang ora kena dilakoni, lanya lanafi. Yusolla merupakan i'rab jazm dari nasfu. Fiha ing dalem awqat. Fiha merupakan i'rab jazm ila sholati angin kejaba sholat, ikulah kang tetep kedua sholat. Illa merupakan huruf isti'na. Sholata merupakan i'rab nasab karena isim mufrad, alamat nasabnya fathah. Sababun utawi sebab. Sababun merupakan i'rab rofa karena isim mufrad, alamat rofanya dhammah. Isim mufrad harus ditanwin menjadi sababun. Pada sholati subhi yang dalam sa'wisa sholat subuh. Sholati merupakan i'rab jar, alamat jarnya kasroh. As-subhi posisinya di sini sebagai mudhof ilaih, maka i'rabnya jar, alamat jarnya kasroh, tidak ditanwin karena di depannya ada al. Hatta tatlu'a hingga meletak apa asyamsu srengenge. Tatlu'a merupakan i'rab nasab, alamat nasabnya fathah. Asyamsu i'rabnya rofa, alamat rofanya dhammah karena isim mufrad. Di sini tidak ditanwin karena di depannya ada al. Wa inda tulu'iha utawi nalikane mletake srengenge. Hatta tatakamala hingga dadi sempurna. Tatakamala di sini merupakan i'rab nasab, alamat nasabnya fathah. Wa tartafi'a lan munjuk. Wa tartafi'a di sini wanya wawu ataf. Tartafi'a merupakan i'rab nasab karena isim mufrad, alamat nasabnya fathah. Qadra ruhin ing dalem kira-kira sak tombak. Qadra ruhin merupakan i'rab jar karena isim mufrad, alamat jarnya kasroh. Di sini isim mufrad harus ditanwin menjadi qadra ruhin. Wa idza stawat utawi tatkalane cecek ing syamsu srengenge. Istawat merupakan i'rab jazm. Hatta tazula hingga lingsire syamsu srengenge. Wa ba'da sholatil asri utawi tetep ing dalam sawise sholat asar. Sholati di sini merupakan i'rab jar, alamat jarnya kasroh. Al asri posisinya sebagai mudhof ilaih, maka i'rabnya jar, alamat jarnya kasroh, tidak ditanwin karena ada al di sini. Hatta taghruba hingga surab apa asyamsu srengenge. Taghruba di sini merupakan i'rab nasab karena fi'il mudhari, alamat nasabnya fathah. Asyamsu apa asyamsu srengenge. Asyamsu merupakan i'rab rofa, alamat rofanya dhammah karena isim mufrad. Di sini tidak ditanwin karena ada al di depannya. Wa indal hurubi utawi tetep ing dalem nalikane surup.
Al-ghurubi merupakan i'rab nasab karena jamak muannas salim, alamat nasabnya kasroh. Hatta yatakamala hingga dadi sempurna. Yatakamala merupakan i'rab jar karena isim ghairu munsharif, alamat jarnya fathah. Apa ghurubuha? Surupe srengenge. Ghurubuha merupakan i'rab nasab karena fi'il mudhari, alamat nasabnya fathah. Itu terjemahan dan i'rab dari fasal yang kedua. Di sini itu dijelaskan bahwa fasal yang kedua ini itu ada 5 perkara ada 5 waktu yang tidak boleh melakukan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab-sebab, yaitu ada 5. Yang pertama itu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua saat terbit matahari sampai sempurna dan naik sekitar 1 tombak. Yang ketiga itu saat matahari tepat di tengah sampai condong. Yang kelima, sebab yang kelima yaitu setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Yang kelima, tadi yang keempat. Yang kelima, yang terakhir ini sebabnya saat matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya. Itulah 5 waktu atau sebab 5 waktu yang tidak boleh melakukan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab-sebab 5 tersebut. Sekian penjelasan kitab dari saya, terjemah maupun i'rabnya. Saya mohon maaf bila masih ada kekeliruan dalam menjelaskan atau menerjemahkan atau dalam mengi'rabkannya karena saya masih belajar. Alhamdulillah telah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.